warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, khataman Nabi wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Sivitas Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan menikmati umur dan menikmati kesempatan yang sangat berharga di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Tidak sedikit rekan-rekan kita yang bercita-citakan menempuh ibadah di bulan yang mulia, tapi Allah telah menakdirkan pergi terlebih dahulu pulang hadiratnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada tahun 2021 ini 1442 Hijriah, Dekanat FEB wabil khusus dari jajaran Marik 2 memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan hari ini untuk mengikuti kajian ilmu. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir pembicara Ustaz Abdullah, ya, dengan tema yang sangat ini berat kalau buat saya, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa memberikan tema ini. Bapak Ibu mungkin nanti ini akan dibagi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi dan diskusi, mohon maaf, dan tanya jawab. Nanti di mangga mungkin di running fleksibel saja oleh Ustadz Abdullah, apakah di sela-sela atau mungkin setelah selesai, seperti itu. Tapi lebih baik supaya tertib mungkin, supaya pertanyaan tidak melebar, kita batasi pertanyaan seputar tema hari ini, dan apabila ada pertanyaan lain dipersilakan setelah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti akan saya guide apabila ada yang via chat, tapi apabila ada yang bertanya secara langsung, maka dipersilakan. Supaya mempersingkat waktu dan room, saya persilakan pada Ustaz Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran Pak Musli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi inni ayahdurun. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Manajemen FEB, Bu Wadek 2 dan Wadek 1. Bapak Ibu sesepuh FEB Telkom University yang kami hormati dan kami muliakan. Yang teman-teman yang kami cintai, dosen-dosen dan juga para tenaga penunjang akademik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita, yang kami rindukan, khususnya saya sangat merindukan teman-teman semuanya,
Alhamdulillah kita bisa bermuajahah pada siang hari ini meskipun melalui media online Zoom. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan pada hari Ramadan, hari yang ketiga. Oleh karenanya maka sepatutnya kita mengucapkan sebesar-besar rasa syukur kita kepada Allah, yaitu syukur karena pada syahrul Ramadan ini beberapa abad yang silam Allah telah menurunkan Al-Quran kepada diri kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran itu adalah hudan wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itu petunjuk untuk kita semuanya dan juga memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu sendiri, sehingga apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran menjadi sangat-sangat jelas untuk kita semuanya. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah kita, baginda Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini adalah bagian daripada hamba-hambanya, umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi yang kelak insya Allah akan dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperoleh syafaatnya, dan kita bisa berkumpul di Telaga Kautsar dan mendapatkan syafaat-syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula untuk satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dulu ketika memasuki bulan Ramadan, maka seyogianya kita memperbanyak bacaan tahlil. Oleh karenanya maka doa-doa dalam setiap qiyamul lail di bulan Ramadan itu tentunya sering kita ucapkan dengan satu kalimat doa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah sebuah doa yang dianjurkan dan terus berulang-ulang. Pertama, mengucapkan tahlil, pengakuan diri kita bahwa kita menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Dan kemudian yang kedua adalah pengakuan dosa kita bahwa kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga meminta untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dihindarkan dari siksa api neraka. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya terlindung dari siksaan api neraka dan dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa pula mari kita doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah. Diuji dengan sakit, diuji dengan sesuatu hal yang cukup membuat gempar hati dan sebagainya mungkin ya. Alhamdulillah pula beberapa sahabat termasuk Ibu Dekan sudah terselamatkan dan sembuh dari COVID-19 ya. Teman-teman yang saat ini Bu Dinda dan suami, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tiada berbekas untuk Bu Dinda dan sekeluarga beserta segenap civitas akademika di Telkom University. Amin ya karim ya mujib saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba menyampaikan satu materi yang tadi oleh moderator dikatakan ini materi yang cukup berat. Saya sangat setuju Pak Musli. Materi ini cukup berat karena materinya mengantarkan kita semuanya mudah-mudahan bisa makrifat kepada Allah. Jadi saya menyampaikan ini sebetulnya adalah sebuah nasihat buat saya sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita sedang jatuh cinta kepada Allah gitu. Bagaimana rasanya ketika kita kehilangan ruhul ibadah kita sehingga kita tidak lagi merasakan kenyamanan dalam beribadah. Satu bencana barangkali Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, yaitu ketika kita melakukan ibadah mahdoh kepada Allah, terus kemudian kita di sana susah sekali hati ini untuk bisa berkeluh kesah. Atau kalaupun berdoa rasanya sangat hampa di hadapan Allah itu. Kemudian mata ini sangat susah sekali untuk menangis. Nah, menangisi kesalahan, menangisi dosa-dosa kita. Sehingga hati ini menjadi keras, kaku. Tidak menjadi peka terhadap isu-isu sosial atau peka terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, atau peka juga terhadap sinyal-sinyal yang Allah berikan di alam semesta. Satu mukadimah saya mengutip dari Al-Quran surat Az-Zumar ayat 22, di sana Allah mengatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyah qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sana Allah mengatakan bahwa ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima ajaran Islam, lalu kemudian dia mendapatkan cahaya dari Allah, apakah sama dengan orang yang telah membatu hatinya? Ya Allah subhanahu. Maka kecelakaanlah bagi dirinya. Jadi kecelakaan yang besar kata Allah bagi dirinya yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Nauzubillah, summa nauzubillah, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah hindarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang keras hatinya. Ketika seseorang itu keras hatinya, artinya tidak lagi lembut, maka dia tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah itu. Mungkin dia melakukan ibadah sehari-hari, pada mahdoh, sholat, puasa, ngaji, zakat segala macam, tapi ruhnya itu nggak dapat. Getaran-getaran dalam jiwanya itu nggak sampai. Mengapa? Itu hanya sebatas menunaikan kewajiban selesai. Ketika berdoa pun tidak mantap ya, tidak berat, seolah-olah tidak ada aura pancaran yang akhirnya tidak memiliki feel ya, tidak memiliki feel di mana doa ini akan kena atau tidak pada sasarannya gitu. Kadang doanya doa-doa yang sifatnya sudah hafal di lidah, tapi oleh hati tidak termaknai. Kemudian hanya apal cangkem, kata orang Jawa bilang apal cangkem. Jadi nereleng ya seorang Sunda mah gitu kan. Nereleng gitu kan. Jadi yang penting terlaksana, doanya selesai. Tidak ada ruh dalam doa seperti itu. Nah, itu indikator bahwa orang itu telah membatu hatinya. Susah menangisi dosa-dosanya. Susah untuk bertobat. Nah, dalam kajian kali ini saya ingin menyampaikan tentang jalan menuju ma'rifat. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu secara bahasa bisa diartikan sebagai satu pengetahuan atau mengetahui atau mengenal sesuatu. Jadi secara etimologi, ma'rifat dalam kajian ilmu tasawuf biasanya itu seseorang yang mengetahui tentang rahasia-rahasia dari Allah, yang kemudian diberikan kepada orang tersebut melalui pancaran cahayanya Allah. Oleh karenanya maka dalam kitab Sunan Tirmizi di sana ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana di sana Rasulullah mengatakan, ittaqu ila firasatil mu'minina fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hendaklah kamu berhati-hati terhadap orang yang memiliki firasat, ya, orang-orang mukmin yang memiliki firasat. Karena firasatnya itu, dengan firasatnya itu dia mampu melihat sesuatu dengan cahayanya Allah. Nah, ini satu hal yang mungkin dialami oleh kita semua, Bapak Ibu mungkin juga mengalami, kadang dalam hati itu suka ada sir, ya. Ada satu pengetahuan tapi tidak bisa diucapkan. Ada sesuatu perasaan tidak enak hati atau rasa yang gelisah gundah yang tidak seperti biasanya. Nah, itu biasanya sinyal yang kalau kita peka untuk mengkaji, kemudian untuk menelaah setiap peristiwa, insya Allah akan menjadi semakin tajam, Bapak Ibu. Nah, Imam Al-Qushairi ini ahli tasawuf, beliau mengungkapkan pendapatnya Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdillah, bahwasanya ma'rifat itu digambarkan sesuatu hal yang bisa memberikan satu ketentraman dalam hati. Ini bagaikan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa memberikan rasa tenang akal pikiran. Jadi semakin tinggi seseorang itu memiliki pengetahuan atau ma'rifatnya semakin tinggi, maka dia semakin tenang jiwanya. Sebagaimana Allah juga pernah mengatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi ayat ini cukup terkenal ya Bapak Ibu. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang beriman pada hati mereka itu akan merasakan tentram dengan mengingat Allah.
ingatlah, hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tentram. Nah, kemudian muncul pertanyaan, ada nggak ya orang yang mengingat Allah tapi kok tetap berbuat maksiat? Bahkan berbuat maksiatnya pun sambil mengingat Allah. Nah, ini kan lucu. Terus ada nggak ya orang yang mengingat Allah tapi justru hatinya jadi gelisah gitu kan? Jiwanya nggak tentrem gitu. Ada. Karena apa? Itu tadi, orang yang berbuat maksiat ingat sama Allah. Pikirannya ingat bahwa ini perbuatan dosa gitu kan. Tapi tetap dia lakukan. Karena hatinya telah membatu, keras. Tidak lagi merasakan adanya sinyal-sinyal kasih sayang Allah. Tidak ada lagi pancaran cahaya Allah di dalamnya. Atau ada orang-orang yang tadi ingat Allah tapi kok tambah gelisah. Karena yang diingatnya sesuatu larangan, ya. Yang kemudian dalam kenyataan kehidupan sosial dia melihat banyak larangan-larangan Allah itu dilakukan oleh banyak orang. Sehingga yang muncul bukannya tentrem. Loh kok lihat orang kok berani ya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariatnya Allah gitu kan. Mereka nggak takut. Akhirnya dirinya menjadi gelisah. Ketika mengingat Allah justru gelisah karena melihat orang lain koknya seperti itu. Terus mengukur pada dirinya. Jangan-jangan saya juga masih banyak ya dosa-dosa yang dilakukan gitu kan. Nah, ini satu hal yang perlu seringkali kita bertafakur, sempatkan waktu untuk bertafakur, Bapak Ibu sekalian. Tafakur ini penting, artinya berhenti sejenak, berpikir dan memikirkan tentang sesuatu peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada teman-teman kita, sahabat kita, dalam lingkungan kita. Ini perlu ditafakuri. Agar apa? Agar di sana kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran tentang apa-apa yang telah terjadi dan apa kiranya hikmah yang terjadi di balik peristiwa itu. Mungkin itu satu step awal agar kita bisa belajar mendayagunakan fungsi-fungsi akliyah kita yang Allah berikan dari panca indera kita. Dan itu adalah pintu masuknya makrifat. Nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu gambaran dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal ini ya. Adanya satu paradoks pemikiran tentang pensikapan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya gini, seperti apa sih orang yang sudah mencapai makom makrifat gitu ya. Biasanya kalau kita perhatikan, ada orang-orang yang memiliki perlakuan yang berbeda antara ketika dirinya menerima satu musibah dengan satu anugerah. Ini kan dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Satu musibah, satu anugerah. Biasanya kalau kita dapat musibah, ucapan yang muncul apa nih? Biasanya apa Bapak Ibu? Ketika kita ditimpa musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita mendapatkan anugerah, apa yang kita ucapkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Anugerah alhamdulillah. Nggih, leres. Gitu. Ini antara musibah dengan anugerah kalau kita lihat dari sisi definisinya gitu. Musibah itu kan sesuatu yang menimpa pada diri kita. Itu dari sisi makna lugawi, dari sisi makna bahasa. Musibah itu sesuatu yang menimpa pada diri kita. Artinya di sana bisa dikatakan sesuatu yang menimpa pada diri kita itu bisa saja hal yang baik, bisa juga hal yang buruk, kan begitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Tetapi akhirnya ada penyempitan makna bahasa sehingga orang-orang mengistilahkan musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan hati kan gitu. Sementara kalau anugerah itu kan sesuatu yang menimpa diri kita tapi sifatnya yang mengenak-enakan kan, yang membahagiakan kan gitu. Sehingga ungkapannya suka dibedakan. Kalau dapat anugerah alhamdulillah, kalau dapat musibah innalillah kan seperti itu. Padahal kalau misalnya kita dapat anugerah terus kita mengucapkan innalillahi boleh nggak? Boleh kan? Apa arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Seseorang dapat hadiah misalnya, alhamdulillah diumrohkan, diberangkatkan haji oleh orang yang punya uang banyak gitu ya, yang cukup gitu ya. Alhamdulillah apa innalillahi kira-kira? Ya itu kalau tadi bahasanya anugerah ya, pemberian dari Allah, pemberian yang baik, kita bisa saja. Kita dapat promosi jabatan, misalnya kita mendapatkan rezeki yang berlimpah berupa materi segala macam. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu hal yang lumrah gitu kan.
Tapi ketika kita mengucapkannya dengan bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya anehan gitu. Di tengah masyarakat pasti aneh, dipertanyakan. Padahal makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Iya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita rasakan di alam dunia ini berupa kebahagiaan, keberkahan, rezeki, kesehatan, ya posisi di masyarakat segala macam itu kan semuanya pemberian dari Allah. Dan sesuatu pemberian itu titipan yang suatu waktu akan dicabut dikembalikan lagi kepada Allah. Sehingga wajar juga kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu hal yang belum lazim di masyarakat kita. Nah, tapi di kalangan orang-orang yang memiliki derajat atau makom makrifat, maka antara musibah dengan anugerah ini tidak ada bedanya. Dalam pensikapan jiwa, dalam pensikapan batinnya itu dia mau mendapatkan satu anugerah atau musibah, hakikatnya semuanya disikapi baik, semuanya itu baik. Yang dia terima dari Allah itu pasti Allah memberikan terbaik bagi dirinya. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dengan sakit kok selama ini kok saya sehat, terus begitu dikasih sakit kan jadi ingat ya, jadi ingat betapa nikmatnya orang yang sehat itu. Selama ini kita sehat itu lupa betapa nikmatnya sehat, tapi begitu dikasih sakit kita ingat bahwa nikmat sehat itu luar biasa gitu. Sampai sekarang saya rasanya ingin sekali bisa lari seperti dulu melayang kan gitu ya, tapi karena peristiwa beberapa tahun yang silam yang menimpa saya sehingga belum bisa ya untuk bisa menikmatnya. Lari itu kan jadi nikmat sekali. Nah itu kan seperti itu. Nah kemudian sisi yang kedua misalnya orang yang mencapai makom makrifat itu bisa membedakan pula antara syukur dan sabar. Jadi ada yang mengatakan bahwa indahnya orang yang beriman itu adalah ada dua ungkapan, syukur dan sabar. Ketika diberikan satu hal yang baik, maka dia akan bersyukur. Tapi ketika ditimpa oleh satu musibah yang tidak enak, maka dia akan bersabar. Maka dua-duanya akan berimbas pada nilai keutamaan di hadapan Allah. Ya. Satu rasa syukur kita berarti satu ungkapan yang dianjurkan oleh Allah, di mana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid kan gitu. Ya, kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan ya nikmat dari rasa syukurnya itu. Kemudian apabila kita mengingkari kenikmatan tersebut, maka akan Allah timpakan satu azab yang pedih kan itu, ancaman dari Allah. Tapi ketika kita ditimpa satu musibah yang tidak enak gitu ya, kita bersabar. Artinya sabar itu apa? Sabar itu kalau seorang ulama itu mengatakan sabar itu kalau orang Sunda istilahnya kalau ustadz-ustadz di Bandung ini mengatakan kekeh, patekeh, ngereyeh, tinu jalan anu leres kan gitu ya. Jadi istitoah tetap taat, kemudian sabar itu istitoah tetap taat, tetap sabar, dan tetap berjuang, beribadah kepada Allah dalam segala kondisi apapun. Artinya baik susah maupun senang, sabar itu dia tetap ngelakoni, tetap menjalankan perintah-perintah Allah. Sabar ya dalam menahan amarah, sabar untuk tidak terpesona oleh gelimbangnya kehidupan dunia, kan seperti itu. Sabar ketika ditimpa sakit, sabar ketika ditimpa diberikan rezeki yang banyak gitu kan. Sabar ketika diberikan kepintaran oleh Allah, artinya kan musuhnya orang pintar itu biasanya sombong ya Bapak Ibu gitu kan. Kalau ada orang pintar tuh sangat mudah sekali misalnya ngenyek, menghina orang lain itu misalnya. Nah itu kan berarti orang yang tidak sabar kalau seperti itu. Kalau orang yang sabar itu dikasih kepintaran sama Allah itu dia ingat, aduh ya Allah benar alhamdulillah saya bisa memahami ilmunya Allah dengan mudah kan gitu Bapak Ibu. Ya, apalah arti kepintaran ini kalau sama Allah dibenturkan sedikit saja, jangankan ditanya ilmu yang dikuasai selama ini apa kan gitu. Ditanya nama saja lupa. Le jenenge sopo jenengan kan gitu ya. Celinga kan gak ngerti ya namanya sendiri aja lupa gitu. Yaitu jadi Allah menguji setiap kita. Di sisi lain juga bagaimana pensikapan para arifin billah yang telah mencapai makom makrifat itu ketika dia mendapatkan rezeki dari Allah. Allahu ar-Razzaq. Jadi Allah itu Maha Pemberi rezeki ya. Baik bertambahnya rezeki kita maupun berkurangnya rezeki kita, semuanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya, yang patut disyukuri. Jadi rezeki itu berupa kesehatan, ya kenikmatan, berupa ilmu, ya pemahaman, kemudian berupa materi segala macam. Jadi
bertambah dan berkurangnya itu yang kita raih itu hal yang biasa. Ya, akhirnya balik lagi kepada konsep awal tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu itu yang kita terima datangnya dari Allah. Lalu kalau Allah sewaktu-waktu akan mengambilnya lagi ya monggo, itu haknya Allah kan gitu. Legowo ya kita menyerahkannya kembali. Barangkali seperti itu. Nah, oleh karenanya maka Allah mengingatkan kita Bapak Ibu sekalian dalam Quran surat Al-Anbiya di sana ayat ke-35. Bahwasanya Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwasanya tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Dan kemudian Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan juga ujian dengan kebaikan-kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi dengan ayat ini maka kita harus selalu sadar gitu ya, bahwa apapun yang menimpa pada diri kita, baik yang kita rasakan baiknya, yang kita rasakan buruknya, itu semuanya hanyalah ujian dari Allah SWT. Sampai akhir hayat kita ujian itu akan selalu ada. Ya, yang sedang sekolah kemudian gagal itu hal yang lumrah. Lulus juga lumrah gitu kan. Yang penting upaya kita maksimal atau tidak, ikhtiar kita maksimal atau tidak. Yang sedang apa istilahnya berusaha ya, membangun bisnis kemudian bangkrut hal yang biasa. Sukses juga biasa. Ketika sukses harus tersadari ini dengan izin Allah. Ketika gagal pun, ketika bangkrut pun harus disadari Allah berarti tidak menghendaki ya bisnis yang ini. Mungkin ada yang lebih baik. Nah, ini harus kita bangun. Maka orang-orang yang telah mencapai maqam ma'rifat ini dalam kitab Fathur Robani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sempat mengungkapkan dengan satu kalimat ya. Ini ra'aitani fika kama ra'aitani fi kulli syai'in kulli habbaka dunya. Jadi kalau diterjemahkan, apabila engkau mampu melihat Allah ya, artinya apabila engkau mampu melihatku pada dirimu sendiri, maka segala sesuatu itu kecintaanmu kepada dunia itu akan semakin berkurang, akan semakin mengecil. Di tangannya itu yang namanya dunia itu semakin kerdil gitu. Jadi ini cukup menarik ya ungkapannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi ketika manusia itu mampu melihat Allah gitu ya dalam kehidupan dirinya maupun dalam kehidupan alam semesta, dalam kehidupan sosial, melihat di sana ada af'alullah, ada perbuatan-perbuatan Allah yang akhirnya kita bikin merinding bulu kuduk gitu kan, bahwa ini semuanya terjadi biiznillah, ini semuanya terjadi karena kehendak Allah. Maka kecintaan kita kepada dunia itu semakin mengecil, semakin tidak ada gairah kepada dunia. Oleh karenanya kita mungkin sering menjumpai ada orang yang tidak tergeming dirinya tidak bergeming ketika ditawari materi duniawi. Enggak, dia tidak pernah tertarik gitu. Atau dia sendiri misalnya tidak pernah merasa kecewa ketika orang-orang mengucilkannya atau orang-orang mencibirnya karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Atau ada orang-orang yang tidak merasa terhina, yang oleh orang-orang dipandang hina, tapi dia memegang satu keyakinan bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Kan seperti itu. Jadi satu perkara yang boleh menurut agama, ya kemudian dilakukan, tapi tidak lazim di masyarakat kita dia lakukan. Nah ini kan sesuatu yang cukup berat. Ya, jadi ini yang harus kita latihkan. Nah, oleh karenanya maka satu syair dalam kitab Fathur Robani itu juga diungkapkan. Ad-dunya'u bila amadin wal akhirati bila abadin. Jadi dunia itu hanyalah sementara. Sedangkan kampung akhirat itu selamanya. Maka di sana para ahli suluk ya, orang-orang yang mendalami tasawuf itu biasanya berupaya membersihkan hati dari kecintaan selain kepada Allah. Kemudian mengisinya dengan mujahadah. Mujahadah itu satu aktivitas yang sungguh-sungguh untuk mencapai keutamaan dalam ibadah. Kemudian aktivitas berikutnya adalah aktivitas juhud. Juhud itu artinya dia tidak terikat oleh dunia, ya. Jadi tidak tergoda oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Nah, kemudian juhud ini
akan berpengaruh pula pada kondisi fisik, ya, pada badan seseorang. Ya karena apa? Dengan zuhud itu dia akan hatinya itu akan mudah tersentuh, akan mudah terharu, gitu. Akan begitu dibacakan ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan siksa neraka misalnya, begitu dibacakan ayat-ayat Allah tentang kehidupan masyarakat dulu yang begitu pedih segala macam itu tersentuh, nangis kan gitu ya. Kalau ngerti maknanya ya, gitu. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa bedakan. Atau paling tidak ketika tidak ngerti pun biasanya ketika dibacakan ayat-ayat suci Quran lantunannya itu begitu indah, kemudian di sana ada apa nada-nada yang cukup syahdu, kadang kita juga menangis kan gitu ya Bapak Ibu. Itu meskipun kalau ditanya apa kok kamu nangis, ngerti apa artinya kan nggak ngerti gitu kan. Ya, itu ada juga orang yang bisa merasakan sir ya kelembutan dari bacaan Quran itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan dari mana sih pintu masuknya apa namanya makrifat itu. Gitu. Kalau dalam beberapa kitab tasawuf As-Sajili itu mengatakan bahwa makrifat itu diperoleh menjadi apa melalui dua hal katanya. Pertama itu ada orang yang disebut mawahib. Mawahib itu diberikan oleh Allah tanpa usaha. Jadi sifatnya anugerah, pemberian. Orang itu bisa merasakan ya, sesuatu hal yang rahasia-rahasia Allah itu pemberian murni dari Allah. Mungkin karena bapaknya, kakeknya, mbah buyutnya itu dia rajin sekali mendoakan anak cucunya, ya kemudian rajin ibadah segala macam sehingga pancaran cahayanya itu sampai. Makanya orang tua nih kita semuanya sebagai orang tua itu dianjurkan dan selalu hukumnya itu jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Baik dengan satu kalimat doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau dengan doa yang mungkin juga kita sering mendoakan anak keturunan kita dengan kalimat Robbi auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'malan sholihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Seperti itu. Jadi kita intinya mengharapkan agar anak cucu generasi kita itu menjadi orang-orang yang soleh. Generasi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sabar, kan gitu. Orang-orang yang menyenangkan kalau dipandang oleh mata kita, gitu. Menyenangkan di tengah masyarakat kita. Nah, itu seperti itu. Itu akhirnya orang-orang ini dipilih oleh Allah, ya, dibimbing dengan perilaku keseharian di rumahnya, di tengah masyarakatnya. Itu Allah pilih, ya, sebuah anugerah menjadi makrifat kepada Allah. Yang kedua yaitu orang mencapai makrifat itu dengan satu upaya yang disebut dengan makasib. Makasib itu diperoleh melalui riyadhah. Artinya wani perih, istilahnya tirakat ya. Rajin apa namanya qiyamul lail, kemudian sholat duha, tadarus, sedekahnya rutin ya. Entah besar apa kecil, kemudian satu amaliyah lainnya ya, puasa-puasa sunnah diamalkan gitu. Kemudian menata hati untuk tidak memunculkan rasa iri atau rasa dengki gitu kan. Itu satu latihan-latihan yang akhirnya orang itu akan mencapai makom makrifat kepada Allah. Nah, jadi apa sih alatnya? Alat pengindra untuk seseorang itu bisa mencapai makrifat. Itu dikatakan di sana ada Al-Qushairi itu menyebutkan ada 3 gitu. 3 itu pertama adanya qalb, al-qalb. Jadi hati ini al-qalbu itu fungsinya untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Kita mengenal adanya sifat wajibnya Allah ya. Di Al-Maturidiyah kan gitu ya, sifat wajib 20, sifat mustahil yang 20 kan gitu ya. Di samping asma wa sifat, asma-asmanya Allah yang 99 asmaul husna kan seperti itu. Kita resapi, kita hayati seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kolbu itu di sana fungsinya untuk mengetahui sifat-sifatnya Allah. Kemudian pengindra yang kedua ya, itu adanya ruh. Ruh itu tiap diri manusia yang hidup pasti memiliki ruh kan seperti itu. Dan dikabarkan Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya ruh itu sesuatu yang goib, artinya kamu tidak pernah diberikan satu pengetahuan tentang ruh, melainkan hanya sedikit saja kan gitu. Jadi tidak ada orang yang mengetahui ilmu atau ruh itu yang cukup banyak dan referensinya pun juga sedikit. Kemudian yang ketiga alat pengindra untuk mencapai makrifat itu adalah sir. Sir ini sesuatu apa ya?
bisikan lembut dalam hati, ya dalam kolbu, yang akhirnya bisa merasakan di sana ada af'alullah, ada aktivitas perbuatan Allah yang bisa kita cermati gitu ya. Misalnya gini, ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah satu pun makhluk hidup di muka bumi ini melainkan Allah pula lah yang memberikan rezekinya gitu ya. Ada nggak dalam sir dalam diri kita ya, ketika melihat ada seekor anak kucing yang tanpa ibunya tapi kok bertahan hidup ya gitu. Di situ tergerak nggak hati kita? Oh, subhanallah, Allah maha pemelihara gitu. Atau mungkin kita pernah melihat orang gila di pasar ya kan, yang bertahun-tahun dari mulai dia mungkin masih remaja sampai tua gitu itu, tapi sehat gitu kan. Sekarang musim Covid, oh dia nggak kena Covid ya. Musim diare dia makan dari sampah juga apa namanya dia nggak kena diare gitu kan. Tidurnya juga kadang tidak beralaskan apa-apa gitu ya, tapi kok dia kelihatannya tetap sehat. Atau mungkin ketika sakit kita nggak tahu ya, wallahu a'lam gitu ya. Artinya apa? Ketika melihat fenomena seperti itu ada sihir gitu. Atau mungkin apa yang menimpa diri kita, begitu kita menjalankan kendaraan tiba-tiba di sana Allah menyelamatkan, ada orang yang melintas tiba-tiba kemudian refleks kaki kita menginjak rem gitu ya, sehingga apa namanya orang itu tidak tertabrak, kemudian yang di belakang juga kita tiba-tiba mencet apa hazard lamp gitu kan, lampu bahaya, tanda bahaya, kemudian di sana kita langsung spontan berucap ya apa yang kita rasakan ya, astagfirullah atau alhamdulillah atau subhanallah gitu ya, Allah gitu kan diberikan satu pertolongan ya gitu. Nah itu sir ya. Jadi sir itu akan muncul dalam diri seseorang ketika dianya pandai untuk apa istilahnya tadi tadabur ya, bertadabur dalam alam ya, tadabur alam istilahnya mencermati kehidupan dalam alam semesta, dan dia juga seringkali bertafakur ya, memikirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta termasuk dalam dirinya, maka dia akan muncul itu syir. Nah oleh karenanya maka dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 78, di samping alat pengindra tadi adanya 3 poin ya, qalbu, roh, dan sir menurut Al-Qushairi, sementara Allah mengabarkan dalam Al-Quran ada juga alat pengindra yang lainnya. Di sana dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu itu dalam kondisi tidak mengetahui sesuatu apapun. Itu dipertegas oleh Allah. Ya, Allah mengeluarkan kita semuanya nih, bayi awalnya itu dari perut ibu kita ya, tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu kemudian Allah katakan di sana, dan Allah lah yang memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tapi kata Allah di sana satu anjurannya agar kalian semuanya bersyukur kepadaku. Artinya apa? 3 poin, pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Ini menjadi 3 alat pengindra untuk mencapai hudan, hidayah dari Allah ya tadi. Jadi apa namanya rahasia-rahasia yang Allah tampakkan atau sunatullah yang terjadi di alam semesta itu bisa ditangkap oleh indera-indera kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam konteks tahapan menuju ma'rifat itu juga cukup berat ya. Kalau Al-Ghazali itu mengungkapkan ada 2 tahapan bagaimana sih agar kita bisa mencapai ma'rifat ya kepada Allah. Itu tahapan pertama kalau ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, pertama kita harus tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita dari apa? Dari segala noda dan dosa dengan cara taubat, taubatan nasuha, yaitu dengan istighfar dan seringkali bermuhasabah ya. Jadi istighfar ya. Istighfar itu tentunya penghayatan yang luar biasa, pengakuan atas segala dosa kita. Ya. Jadi banyak bentuk cara-cara istighfar ya. Kalau kita sering nadoman itu, kalau dulu waktu kecil ya di pondok atau di tajuk-tajuk di surau ya di masjid kan seringkali setelah azan menjelang qomat ya, kalau di apa namanya masyarakat NU itu selalu ada nadoman, ada siiran kan gitu. Itu isinya kalau nggak salawatan mesti istighfar kan gitu. Atau dengan muhasabah. Muhasabah itu menghisab diri kita. Sebelum tidur hari ini kita ngerjakan apa saja ya. Ada hal yang kita lakukan perbuatan maksiat apa enggak ya gitu kan.
Dan dikatakan dalam sebuah hadis, sholat 5 waktu itu dari sholat ke sholat itu membasuh dosa-dosa kita. Ya, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu semuanya membasuh dosa-dosa kita. Lalu setelah itu apa yang harus kita perbuat? Yaitu sikap waro. Waro itu kan mencegah diri kita ya untuk melakukan dosa. Gitu. Waro itu menjaga diri kita untuk munculnya dosa. Karena dosa itu muncul bukan spontan. Artinya mungkin juga ada istilah apa? Kejahatan muncul bukan karena adanya satu apa niat dari pelakunya, tapi juga ada peluang. Nah ini nih. Jadi waro juga kita harus menutup setiap peluang yang bisa menimbulkan dosa. Ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, satu benda itu menimbulkan kita, mengakibatkan kita berbuat maksiat, lebih baik buang saja benda itu, kan gitu. Tapi kalau benda itu bisa memberikan manfaat bagi diri kita, ya maksimalkan manfaatnya, ya. Apapun kan bisa untuk dijadikan maksiat, bisa kan? Untuk media dosa bisa, untuk media amal soleh bisa. Yang namanya pisau kalau buat masakan akhirnya bisa untuk buat amal soleh. Ibu-ibu kalau sore menjelang maghrib masak buat keluarga kan pisau itu jadi manfaat. Tapi kalau membunuh orang tanpa sebab kan jadi dosa. Seperti itu. Handphone kalau dipakai untuk beramal soleh, berdagang, berniaga dengan cara yang halal kan ya manfaat. Tapi kalau dipakai untuk sesuatu yang maksiat juga bisa. Ya tergantung kitanya kan gitu. Kendaraan yang kita punyai untuk melangkah kemana itu juga bisa digunakan untuk jalan maksiat maupun jalan taat kepada Allah. Nah itu yang harus diupayakan dalam diri kita. Tahapan untuk mencapai ma'rifat kepada Allah itu, tazkiyatun nufus itu kita harus memiliki sifat waro untuk mencegah diri kita untuk tidak muncul. Gitu. Dan penyebab dosa itu katanya dikatakan di sana adanya al-ghafilin. Jadi manusia itu seringkali lupa atau tidak sadar sehingga satu perbuatan itu dikerjakan spontan karena bisikan hawa nafsunya, ya sehingga terjerumus dalam lembah dosa seperti itu. Nah, tahap berikut dari tazkiyatun nufus, tahap berikutnya itu yang sifat juhud yang tadi dikemukakan di awal. Juhud itu kan tidak terikat oleh dunia ya. Artinya seseorang itu mau berbuat sesuatu itu tidak harus ada orang yang melihat ya. Berbuat amal soleh itu tidak menunggu ada orang yang menyuruh, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan seperti itu. Karena tidak terikat oleh dunia. Misalnya seseorang harus pengen ibadah tapi syaratnya harus kaya dulu gitu kan, enggak. Kalau pengen sholat, kalau punya sarung atau punya baju yang bagus dulu baru ke masjid gitu kan, enggak ya. Jadi orang yang zuhud itu ya gunakan ala kadarnya seadanya ya. Punya uangnya banyak tapi membeli sesuatu yang sederhana, nah itu kan zuhud gitu. Bukannya tidak mampu tapi nggak pengen, istilahnya nggak pengen tampil seperti wah gimana gitu. Itu orang-orang yang zuhud. Baik, berikutnya tahapan kedua menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, di sana dikatakan tahapan menuju ma'rifat itu muqarabah. Muqarabah itu taqarrub ilallah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal soleh dan juga menghindari perbuatan amal-amal yang bisa menggugurkan satu amalan. Perbuatan syirik itu dosa besar ya, sebagaimana yang kita tahu kan Bapak Ibu. Jadi apapun dosa di dunia ini oleh Allah dimaafkan kecuali kita berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kemudian tadi nifak. Nifak itu satu sikap hati yang pengen dilihat sama orang. Kalau nggak ada yang lihat, maka dia akan muncul sifat riya. Wah saya ini sudah sedekah banyak kok nggak ada yang lihat ya gitu kan. Itu kan nifak karena pengen dilihat orang gitu. Tapi ketika nggak ada diumumkan, oh itu loh saya sumbangannya segitu banyak. Nah kan riya itu ingin diketahui banyak orang. Nah, ini menggugurkan pahala, menggugurkan satu amal soleh kita. Di sisi lain juga ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ini sifat yang diwariskan oleh iblis. Ana khairu minhum, kan gitu ya. Jadi kalau di kalangan orang yang berilmu kadang gitu kan, ilmunya kalau berdebat kalah itu lalu yang muncul ego atau sombong gitu kan. Kamu pesantrennya di mana berapa tahun kan gitu. Kalau di kalangan akademisi, oh saya kan lulusan perguruan tinggi yang hebat, sedangkan kamu biasa saja. Nah itu kan sombong, ya kan? Rasa takabur itu seperti itu, ujub ya gitu. Itu ini yang bisa menggugurkan tahapan-tahapan seseorang mencapai derajat makrifat itu. Kemudian kufur nikmat ya. Banyak orang yang diberikan nikmat tapi nggak sadar kalau itu sebuah kenikmatan. Ya, akhirnya mengkufurinya. Itu menjadi suatu hal yang biasa gitu. Nah,
kufur terhadap ayat-ayat Allah, meskipun hanya satu ayat dikufuri. Gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengkaji ya. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan Allah memerintahkan untuk kita berpuasa seperti hari ini. Coba bergeser 3 ayat sebelumnya. Di sana ada ayat apa gitu kan. Di sana Allah memerintahkan tentang adanya hukuman kisos gitu. Nah, pensikapan hati kita menyambut perintah Allah tentang berpuasa di bulan Ramadan sama menyambut perintah Allah untuk melakukan kisos. Di mana bedanya? Ya kan gitu. Ya. Kesiapan kita seperti apa? Nah, ini juga kita harus jangan sampai menyangkal bahwa itu adalah perintah Allah. Ya. Hanya karena apa? Hukuman kisos itu melanggar HAM katanya, menurut sebagian orang, ya kan? Itu kejam ya, tidak manusiawi gitu misalnya. Ini kan made in ilahi. Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah pula yang tahu cara mengobati penyakit yang ada dalam diri manusia. Mestinya kan orang-orang yang mencapai makom ma'rifat itu akhirnya istilahnya orang tedeng ngaling-ngaling, istilahnya akan melakukan perintah Allah itu tanpa syarat. Ya. Saya melaksanakan perintah Allah tanpa syarat. Sami'na wa ata'na. Oleh karenanya maka sikap orang-orang yang ma'rifat itu sebagaimana digambarkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Ini ayatnya juga sering kita dengar ketika menghadiri walimatul urs ya, orang-orang yang nikah itu sering kali. Itu satu kalimat terakhir yang saya tekankan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullah allati tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibah. Ya. Jadi ayat ini di sana menggambarkan adanya satu informasi dari Allah kepada kita manusia bahwasanya kita ini diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Pertama, ya. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, ittaqullah, ya. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, ya, diri yang satu, min nafsin wahidah. Wa khalaqakum minha, dan kemudian Allah menciptakan daripadanya, dari diri yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Ya, diciptakan istrinya, diciptakan suaminya, kan gitu. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan kemudian Allah mengembangbiakan dari pertemuan itu dengan laki-laki dan perempuan yang banyak, ya, anak-anaknya yang banyak. Kemudian Allah memerintahkan lagi, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Allati tasaaluna bihi wal arham, yang mana dengan namanya Allah itulah kamu satu sama lain itu saling meminta, ya. Meminta, bersedia enggak untuk menjadi pasangan. Ustaz, afwan, waktunya 2 menit ya. lagi katanya. Oh, J. Makasih Pak Muslim. Nah, di akhir kalimat innallaha kana alaikum raqiba. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, ini jadi satu statement yang cukup menarik. Allah itu selalu mengawasi kita, gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya malaikat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu tentang ihsan, ya kan? Oleh Kanjeng Nabi jawab, ihsan itu ketika kita beribadah kepada Allah yakini bahwa Allah itu bahwa kita melihat Allah, kan gitu. Atau kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka harus kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Itu harus ada dalam diri kita. Dan itu harus kita jaga. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain juga kita harus mencegah dari penyebab terhapusnya dosa. Terhapusnya amalan maksud saya. Jadi kita harus bisa mencegah dari amalan-amalan yang bisa menghapuskan pahala-pahala kita. Nah, dalam Al-Quran dikatakan di sana di surat Al-Kahfi, ini sebagai panduan di ayat 103 sampai 106. Allah mengatakan, "Qul hal nunabiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira bahwa perbuatannya yang selama ini dia kerjakan itu baik-baik saja, gitu kan. Kemudian dilanjutkan di ayat 105-nya di sana,
Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya, kemudian tidak percaya terhadap pertemuan dengan Allah. Jadi 2 poin. Mengingkari ayat-ayat Allah dan juga mengingkari akan hari pertemuan nanti dengan Allah. Maka Allah bilang sia-sialah amal mereka dan kami tidak akan memberikan penimbangan sedikit pun di hari kiamat. Jadi di yaumil mizan, orang-orang tadi amal soleh yang dulu dikerjakan dalam dunia itu tidak ditimbang. Maka di ayat berikutnya terakhir, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhodu ayatihi wa rusulihi huzwa. Demikianlah balasan bagi mereka, yaitu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan untuk memperolok-olok. Nah itu mungkin itu sebagai akhir dari penyampaian materi siang hari ini. Mungkin ada suatu hal yang mau didiskusikan, mau ditanyakan. Kalau saya mampu dan bisa, ada pengetahuan yang Allah berikan pada diri saya, akan saya jawab. Kalau enggak, ya nanti jadi PR. Kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jazakumullah khairan katsira wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Pak Musli. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Amin. Ilmunya sangat luar biasa, ya, sangat padat, ya, kemudian sangat bermakna, dan yang paling penting sangat bisa diikuti dan diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ustadz, mohon maaf, mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya, mungkin karena keterbatasan waktu, saya harap Bapak Ibu tetap penasaran ya dengan pertanyaan, tapi mohon maaf sekali karena kondisi waktu yang sudah habis, kita melewati waktu 1 menit. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin boleh dijapri atau mungkin boleh dititipkan kepada panitia supaya kita nanti titipkan kepada Ustadz Abdullah, dan insya Allah akan dijawab mungkin melalui media yang lain. Atau mungkin kalau ada kesempatan yang lain di kajian selanjutnya bisa dijawab. Mohon maaf sekali tidak bisa bertanya secara langsung, tapi insya Allah ini akan menjadi PR kita, kajian kita akan berlanjut sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Amin. Alhamdulillah acara kajian pada siang ini telah selesai. Kita telah tiba di penghujung waktu. Mari kita sama-sama bersyukur, ucapkan alhamdulillah, dan kita tutup kajian pada siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.